Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau titik banjir di Kota Semarang seperti di Simpang 5, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Tambak Dalam Raya. Ganjar juga mengecek rumah pompa Sawah Besar dan Waru. Semua pompa berfungsi baik kecuali pompa Waru yang dimatikan karena debit air melebihi mesin. Di Pekalongan, ribuan rumah terendam banjir dengan ketinggian bervariasi hingga 1 meter. Banjir merendam sejumlah fasilitas publik hingga ruas jalan. Nyaris seluruh kawasan pesisir utara Jawa Tengah, masuk juga tadi ada Semarang, Pekalongan yang terendam banjir, mulai dari banjir rob hingga banjir yang terjadi karena curah hujan. Lalu seperti apa penanganan Pemprov Jawa Tengah terkait dengan banjir hingga solusi apa untuk meminimalkan terjadinya? Kita akan tanyakan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat petang Pak Ganjar. Selamat petang Pak Ganjar. Bang, apakah bisa mendengarkan suara saya? Aman, baik Pak Ganjar. Pak Ganjar, jadi selain curah hujan yang tinggi, apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan ini hampir ya banyak sekali kawasan di Jawa Tengah yang terendam banjir, Pak Ganjar? Ya, beberapa hari yang lalu BMKG mengingatkan pada kami, ya, dan kami langsung rapatkan, bahkan sudah menyiapkan kondisi kedaruratan di sekitar Pantura. Dan disampaikan bahwa cuaca akan terjadi dengan kondisi seperti ini, curah hujannya sangat tinggi, dan kemudian air pasang akan juga tinggi. Maka dua informasi ini yang kemudian di coastal area, di wilayah pantai, ya bertemulah antara air pasang dengan curah hujan yang tinggi, maka kondisinya memang cukup parah di beberapa titik gitu. Tapi alhamdulillah di beberapa tempat yang sudah kita siapkan, umpama kondisi yang di Semarang seperti yang diberitakan, pompa-pompa yang berjalan dengan baik cukup bisa memberikan solusi, termasuk yang di Pasar Johar. Saya lagi di Pasar Johar ini baru selesai, jadi habis borong dagangan para pedagang yang tadi basah baju-baju saya borong. Karena kasihan Pak di Pasar Johar itu jadi nggak bisa dagang loh Pak, karena banjir Iya, ini. tapi yang di bawah langsung disedot udah kering, terus yang Pasar Johar yang heritage itu yang di atas tidak kemasukan air, hanya yang di depan-depan. Makanya di depan-depan tadi itu yang coba saya bantu sore-sore ini masih ada 3 toko yang buka. Ya udah Pak, saya beli Pak, begitu. Tadi yang ada di sana. Jadi kondisinya seperti itu, Mbak. Kalau sekarang di Semarang sendiri masih hujan nggak sih Pak? Ini tadi sudah kelihatan matahari, tapi hari ini gerimis lagi nih. Oke. Jadi kalau misalnya ini masih kan diprediksi BMKG kan beberapa hari ke depan ini masih akan diperkirakan cuaca buruk, hujan besar terjadi. Ini solusi apa yang diberikan? Karena kan tadi Bapak juga sudah ke rumah pompa ya Pak ya? Iya, yang pertama pompa-pompanya mesti on semuanya. Maka tadi waktu saya menemukan ada 2 pompa yang tidak berjalan, saya langsung koordinasi dengan BPWS. Ya tadi alasan di lapangan kawan-kawan mungkin sedikit agak panik, mungkin ada tekanan yang ya melihat banjirnya seperti ini. Pak, vendornya belum bisa hadir karena banjir. Nah, saya bisa sampai sini. Masa alasannya banjir? Panggil sekarang, kalau perlu sewa truk. Kalau truk kan bisa lewat tinggi gitu. Akhirnya Untuk bantuin warga ya Pak Ganjar ya? saya kira 7 menit yang lalu saya dikabari bahwa pompanya sudah hidup dan sekarang dioptimalkan. Jadi contoh ya, optimalisasi pompa yang ada di sini kita siapkan sekitar Semarang. Terus kemudian yang di luar Semarang, yang ini kita mesti hati-hati karena tidak semua sistemnya belum sebagus yang di Semarang. Maka yang di Pekalongan sudah ada pengungsi, Pak Wali Kotanya cepat. Baru saja Bupati Kendal juga menyampaikan karena ada tanggul bobol begitu. Dan ini kita langsung minta penanganan darurat. Namun kepada warga, karena kemungkinan 1-2 hari ini cuacanya masih akan seperti ini, bahkan indikasinya besok akan lebih lama lagi hujannya, maka kemungkinan ini akan terjadi. Maka saya minta nggak usah keluar rumah dulu kalau tidak penting, bahkan malam tahun baru kalau tidak penting juga di rumah saja. Pak Ganjar, selain ada di Pasar Johar yang juga menarik perhatian atau yang mungkin menyita perhatian kami adalah soal Stasiun Tawang. Pak, hari ini kan banyak yang tertunda untuk perjalanannya, itu gimana Pak Ganjar? Ya, sehingga tadi saya barusan dari Tawang juga, saya sudah komunikasi dengan kepala stasiun, jadi lokomotifnya yang diganti. Jadi istilahnya yuyu kangkang. Jadi lokomotif yang kuno yang agak lebih tinggi,
terus kemudian keretanya ditarik pelan-pelan sampai melewati banjir, terus kemudian nanti di ujung diganti lokomotifnya dan lokomotifnya balik lagi. Itu satu-satunya cara hari ini yang bisa dipakai, dan kita pastikan memang jadwal terganggu karena tidak bisa selancar yang kalau situasi tidak banjir. Tapi publik, masyarakat kita kasih tahu, dan saya minta kepala stasiunnya untuk menyampaikan kondisi cuaca ini dan kondisi stasiun Tawang. Sebenarnya Mbak, setiap kali banjir seperti ini, ketika ya posisi polder di depan stasiun Tawang itu lebih rendah posisinya, kita pompa dan pasti tidak separah ini. Tapi hari ini posisi poldernya yang ada di depan stasiun Tawang, permukaannya sudah sama, bahkan lebih tinggi dikit. Sehingga dikirimlah dengan baik-baik air itu masuk ke dalam stasiun Tawang. Maka mudah-mudahan kalau ini tidak hujan, posisinya surut, pompa akan bisa membantu. Tapi targetnya mudah-mudahan sore hari ini bisa ya Pak ya? Oh ya, kalau kita tadi saya ketemu dengan customer, semua calon penumpang ya dari KAI yang ada di sana, saya minta Bapak Ibu sabar ya, memang kondisinya ini pasti akan molor gitu. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak gitu. Yang penting dijelaskan, yang penting terbuka, dan kita tunjukkan bagaimana lokomotif Yoyo Kangkang itu dalam konteks seperti ini bisa menjadikan solusi. Ya mereka paham, memang ada yang terjebak tadi sampai 1-2 jam ya menunggu kereta di sana, dan mereka merasakan betapa hujannya cukup deras dan bagaimana aliran dari luar masuk ke stasiun Tawang. Sekarang kita lagi siapkan kondisi-kondisi nanti matahari kelihatan, agak terang sedikit gitu. Saya minta untuk digenjot pemompaannya agar nanti jadwalnya bisa tidak terganggu lebih parah lagi. Oke. Pak Ganjar, untuk di pesisir Jawa Tengah, tepatnya di bagian utara kan ini sering banget ya mengalami banjir. Ini biar tidak banjir lagi nih Pak, apalagi kan ini sudah mau juga tahun baru begitu ya, biar warga tetap bisa tenang, aman, nyaman. Kalau hari ini yang di Pantura tidak tenang dan tidak aman, saya harus sampaikan secara terbuka. Ya, makanya kita mesti waspada, dan saya kira kawan-kawan yang di sekitar coastal area Pantura semua sudah tahu. Ini kejadiannya agak merata, maka tadi berita yang ada di Sukabumi, terus kemudian yang ada di Jawa Timur juga sama tadi diberitakan. Maka yang Pantura semua tetap harus hati-hati. Kita sudah lagi mengerjakan Mbak, umpama seawall yang ada di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan sudah berjalan. Semarang Demak tolnya sudah kita buatkan sekaligus tanggul yang ada di sana. Tapi ini memang tidak bisa cepat. Maka di beberapa titik area itu insya Allah ini akan bisa dikendalikan. Tapi yang lain belum. Seperti yang di Brebes, seperti yang ada di Kendal, beberapa titik juga ada yang ada di Batang. Saya harus sampaikan ini secara terbuka karena itu masih menjadi PR yang mesti kita kerjakan dengan Kementerian PUPR. Kira-kira kalau misalnya untuk kendalanya apa sih Pak yang menyebabkan penanganan banjir di utara ini nampaknya tidak mudah untuk kemudian menjadi diselesaikan dengan cepat atau segera? Secara geologis terjadi land subsidence yang cukup tinggi. Secara climate change terjadi sea level rise yang cukup tinggi. Maka kemudian ada dua. Satu, mengurangi pengambilan air tanah, ini tidak ada. Maka PDAM mesti mensuplai air tanah karena masyarakat tidak bisa mengambil. Dan karena ini belum bisa dipenuhi oleh PDAM, maka yang terjadi adalah mereka mengambil air tanah. Ini yang mesti dicegah. Yang kedua, tata ruangnya mesti dikontrol dengan baik. Ini cerita jangka panjang. Maka kalau itu dilakukan, relatif akan bisa mengontrol. Yang ketiga tentu saja ketika land subsidence terjadi, sea level rise-nya juga naik, maka berikutnya ya kerja engineering. Kerja engineering adalah ya beberapa yang saya katakan dengan seawall itu. Bagaimana biar cepat? Ya satu aja, anggarannya ada, rekayasanya pasti cepat. Tapi edukasi untuk tidak menggunakan air tanah, edukasi kepada warga masyarakat untuk menyampaikan sehingga ada kontrol tata ruangnya, ini memang butuh waktu. Maka di beberapa contoh yang berhasil di Kota Semarang, coba kita replikasi ke Pekalongan umpama gitu ya. Terus kemudian ada yang di Kota Tegal gitu, kita buatkan polder, kita buatkan pompa. Tapi perda-perda tentang pelarangan pengambilan air tanah juga sudah dimulai. Begitu. Oke, ada imbauan untuk jangan mengambil air tanah ya. Nah, terakhir Pak Ganjar, ini kan ada selain dari di Semarang, ada juga di Pekalongan yang mengalami banjir. Nah, ini bantuan dan juga penanganan untuk korban banjir seperti apa di Pemprov Jawa Tengah? Alhamdulillah, wali kotanya, bupatinya ketika membicarakan kondisi korban, umpama korban banjir, selalu saya tanya, ada pengungsi? Siapa ada? Siapa tidak ada? Ada dapur umum? Siap, disiapkan Pak. Anda bisa handle atau butuh bantuan kami? Siapa? Kami masih bisa handle.
Dan kami punya komunikasi intens dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota. Tolong kalau nanti sudah tidak bisa dihandle atau butuh bantuan dari kami, telepon saya langsung. Contoh di Kota Semarang, BPBD-nya langsung komunikasi dengan Salatiga, provinsi membantu. Sekarang kita minta semua untuk membantu Kota Semarang. Dan koordinasi ini sudah bertahun-tahun kita laksanakan untuk saling membantu antar kabupaten kota. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, untuk penanganan yang semoga kita harapkan juga cepat ya Pak, supaya para penumpang maupun masyarakat juga bisa kembali beraktivitas dengan lega dan juga normal. Sehat selalu Pak Ganjar, terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang.